Sekarang kita pindah ke penyakit berikutnya. Banyak yang sakit GERD. Pikiran nih dok, aku tuh memang bakat asam lambung dari dulu dok. While all that may be true ya, mungkin semua itu adalah pemicu, itu mungkin saja benar, atau mungkin saya emang nggak bisa dilarang dok, kok senangnya cabe-cabe dok gitu ya. Tapi ada satu bakteri yang akhir-akhir ini semakin ngetop menurut saya. Nggak tahu dia udah ngetop dari dulu, tapi kita nggak pernah bahas kali ya. Tapi semakin ngetop, tapi saya pikir penonton saya paling nggak harus tahu. Karena kebanyakan orang Indonesia tidak tahu. Betul. Namanya aja keren banget. Heliobacter pylori. Iya, H. pylori. H. pylori, karena susah ngomongnya, Heliobacter jadi H. pylori. Kita bertemu lagi di Sofi Davi Talks. Hari ini saya punya tamu yang luar biasa menarik karena saya tertarik pada bidangnya. Mari kita sambut Dr. Hans Christian Pranoto. Waduh, naturopath, nutritional science. Wah, banyak lah pokoknya gelar. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Thank you. Panggilannya Hans berarti, Dr. Hans. Just call me Hans. Oke. Hans, aku tuh tertarik waktu itu lihat kamu warawiri ada di explore-nya Instagram aku. Awal-awalnya kayak tunggu deh, lihat dulu anak ini ngomongnya apa sih? Lihat abis itu mikir kapan ya kira-kira anak ini bisa ada di Bali ya, pengen ketemu gitu loh. Ternyata kalau orang iseng DM itu suka berhasil ya. Betul. Welcome to Bali. Thank you so much. Lagi kesini tuh lagi sama istri, sama Mbak Lady, lagi ada acara ya. Lagi ada kondangan. Lagi ada kondangan kemarin teman, kebetulan ya ternyata dipertemukan oleh Tuhan di sini. Because I believe that like our journey is like always lead by Him. Intertwine ya, kemana kita harus pergi ya. Oke, Hans, aku mau nanya ini dulu. Kamu dipanggilnya dokter ya. Kalau di komen-komen, dok, ini gimana dok, itu gimana dok gitu ya. Tapi kamu memosisikan diri sebagai naturopati. Saya jelasin dulu mungkin secara singkat, kalau ada yang salah tolong saya dikoreksi ya. Naturopati adalah sebuah ilmu yang menggunakan pendekatan secara holistik dan alami untuk mencari fokus pada akar masalah dari sebuah kesehatan sehingga tidak hanya meredakan gejala gitu ya. Sehingga kalau bisa dibilang hal ini berbanding terbalik dengan pengobatan konvensional yang kita tahu selama ini, yang melibatkan teman-teman dari farmasi, di mana mereka punya metode yaitu lebih ke meredakan gejala. Pernah menemukan obat yang bisa bilang menyembuhkan nggak? Belum sejauh ini. Belum? Iya, belum sejauh ini. Berarti rata-rata meredakan gejala? Iya, meredakan gejala atau ya mengontrol ya lebih tepatnya ya. Mengontrol? Controlling the symptoms. Oke. Bertahun-tahun yang lalu ketika aku mempunyai pekerjaan sosial, jadi mungkin aku kasih tahu Hans juga ya, mungkin dulu nggak tahu, nggak apa-apa juga, karena itu pekerjaan yang memang aku lakukan diam-diam dulu. Jadi memang selain pekerjaanku adalah public speaker, MC, waktu masih zaman di Jakarta aktif-aktifnya nih ya. Aku punya pekerjaan sosial, yaitu konselor laktasi. Aku belajar untuk menjadi konselor laktasi yang certified. Ya, sehingga aku membantu ibu-ibu untuk bisa menyusui dengan baik, tidak mendengar mitos, memosisikan bayi dengan tepat pada pelekatan di areola, dan bukan hanya puting dan yang lain-lain itu kan butuh teknik. Aku ditrain di bawah Dr. Utami Rusli yang adalah seorang spesialis anak dengan subspesialis laktasi. Pada saat itu ngetop banget tuh ada satu istilah yang disebut, zaman dulu kan masih zaman Twitter tuh, disebut RUMS. Rational Use of Medicine. Benar ya. Nah, tambah ke sini aku lihat si RUMS ini nggak tahu ya, itu berubah fungsi apa nggak sih atau bergeser ke orang sekarang kenal yang namanya functional medicine. Mirip nggak itu? Mirip ya. Intinya adalah obat itu adalah pilihan terakhir banget, benar nggak sih?
menurut ilmu itu, menurut ilmu betul, itu ya. betul. Terakhir banget setelah kita mencoba mencari akarnya, ini sakit apa, ini kalau batuk apa, jadi bukan batuk, matikan batuknya, bukan gitu kan? Yes. Demam, matikan demamnya. Cari tahu dulu kenapa dia demam, kan begitu ya? Betul. Oke. Sementara ini menarik nih, Hans ini lulus awalnya sebagai sarjana kedokteran. Iya. Ini menarik buat saya. Iya. Lalu abis itu aku ceritain dikit ya, supaya kan kita udah ngobrol by phone. Abis itu Hans mencoba untuk sekolah spesialis. Ya, mencoba untuk approach. Mencoba untuk approach. Surgeon. Ya. Mau jadi ahli bedah. Ya. Sebelum kita ke naturopati, apa yang terjadi di situ? Kenapa kamu nggak jadi dokter bedah? Nggak keterima, sesimpel itu aja jawabannya. Nggak keterima? Iya, nggak keterima. Nggak keterima tuh gimana sih kalau dokter mau apply spesialis? Kan kita memang perlu ada tesnya dulu, kemudian perlu kalau di Indonesia tuh ada rekomendasi dan lain-lain gitu. Nah kebetulan memang saya ini kan generasi pertama ya, gitu, generasi pertama tidak punya di keluarga. Di keluarga tidak ada keluarga dokter gitu. Oh, jadi kamu dokter pertama di keluargamu? Betul. Jadi tidak ada privilege. Kalau orang bilang kan, wah ada yang bilang, wah ini udah dapat privilege nih. Ya, atau, sebentar, sorry, boleh naikin dikit nggak mic-nya? Boleh. Biar lebih. This one? Naik lagi. Oke. Ya. Jadi actually I don't have that privilege. So just give it a shot. Dan pada waktu itu memang ya mungkin belum jalannya di sana ya Kak Sofi. Sebentar, sorry aku potong ya. Belum dapat privilege. Memangnya untuk apply dokter spesialis, menurut kebiasaan yang Hans tahu ada di Indonesia, yang sudah kamu alami, itu harus punya apa? Surat rekomendasi dari siapa? Dari dokter yang mengajar kita. Ya, selama S1 itu? Iya, betul. Emang dosen nggak bisa ngasih? Dosen maksudnya, dosen, betul. Iya, emang dosen waktu itu nggak ngasih? Tidak semuanya bisa, gitu. Tergantung siapa yang merekomendasikan, kemudian akan dikaji ulang, gitu. Nah, jadi memang untuk diterima itu perlu kita bilang juga one of a mystery ya. Gitu. Jadi kita nggak bisa benar-benar cuma sekedar kita lulus tesnya kemudian langsung diterima, nggak seperti itu. Jadi ada beberapa step lain, filtering yang juga diperlukan untuk menentukan, karena kan kuotanya kan juga terbatas Kak Sofi. Oh, kuota terbatas ya? Iya dong, gitu. Jadi berbeda dengan kita asal kita mencapai nilai di atas 85 misalnya, diterima langsung, nggak gitu. Jadi tetap ada beberapa filtering yang menyebabkan ini diterima atau ini belum diterima gitu. Oke, jadi Hans nggak keterima? Ya. Dan itu juga membutuhkan biaya besar untuk sekolah spesialis? Iya dong, pastinya. Oke, jadi memang berat ya sekolah spesialis? Oke, artinya kamu merasa cita-citamu terhenti di situ? Enggak juga sebetulnya. Kamu nggak cita-cita jadi dokter tadinya? Enggak, awalnya enggak. Just my parents want karena ya mungkin sama seperti beberapa orang ya, orang kan tidak semuanya punya cita-cita ya Kak Sofi. Me as well, saya bukan tipe-tipe orang yang ambisius, to be honest, so I don't have that ambition gitu, to be something or to be someone. Jadi kamu dulu pengen kerja apa ceritanya lulus sekolah? Nggak ada, just ini aja, want to work as just like karyawan. Iya. Karyawan apa, di bidang apa? Ini lucu nih. betul. Jadi sama kayak mungkin anak kecil pada umumnya ya, ketika ditanya pengen jadi apa, jadi arsitek, ya jadi astronot, jadi presiden, gitu. So I don't have, I used to be like a very, sampai sekarang sebetulnya sih, not that ambitious gitu. Jadi so that's why I just want to make my life meaningful, by changing what I can change, and I don't want to change what I couldn't change. Jadi kamu hanya ingin berusaha mengubah apa yang bisa kamu bisa ubah, yang nggak bisa ya udah. Betul, gitu. karena setelah saya sampai detik ini ya, I still believe, I still have like a long journey. Saya percaya bahwa tidak segala sesuatu itu sekalipun kita ingin ubah itu bisa kita ubah. Coba ulang lagi. Tidak segala sesuatu yang ingin kita ubah itu bisa kita ubah. Dan itu nggak apa-apa? Dan itu nggak apa-apa. Oke. Umur berapa kamu sadar itu? 30. Oke. Ya. Oke. People just want to listen what they want to listen. Betul. Orang hanya ingin mendengarkan apa yang mereka bisa dengarkan, dalam arti
ada yang bagian dia tutup telinga Betul. juga gitu ya. Makanya pasien yang datang ke saya asumsikan bahwa mereka sudah tahu bahwa mereka akan saya arahkan kemana. Oke, Iya. ini kan tapi setelah kamu sekolah naturopati Betul, dan betul, nggak betul. lulus yang spesialis tadi. Betul. Oke, sekarang kita sambungin lagi. Nggak diterima spesialis. Kecewa berapa lama atau nggak pakai kecewa? Months maybe. Kayak Several bulan? months ya, just several months. Then like kebetulan saya itu mungkin Kak Sofi either tahu atau belum tahu ya. Saya juga sempat memulai coba-coba bikin makanan sehat. Oh, aku nggak gitu. tahu. Iya, Pernah ya? Iya. Terus? Bikin makanan sehat. Sebetulnya masih running until now. Ya, cuma bukan yang booming atau seperti apa enggak. Karena memang yang saya buat itu personalized. Oke, personalize I untuk make like kebutuhan. personalized my patient. Oke. Ya, kebanyakan yang join catering adalah my patient. Patient. Ya. Tapi kan setelah jadi pasien, Betul. Waktu Sebelumnya cuma jualan-jualan sandwich. Tapi yang versi sehat. sehat. kenapa tuh Hans? Emang dari dulu kamu waktu kecil Enggak sehat sih. gitu yang workout, makan protein, fiber apa? Turning point-nya itu sebetulnya pada waktu saya sebelum masuk kuliah, malu perutnya buncit. Hah? Emang kamu pernah buncit? Iya, jadi at that time saya tuh sebetulnya dari dulu dari kecil suka olahraga. Oke. Ya SMP, SMA di zaman anak-anak suka main PS Ya. dan lain-lain. Saya lebih suka sports yang sifatnya itu bener-bener physical. Oke. Gitu, badminton, kemudian basketball, volley gitu-gitu. Nah, cuma pada waktu kuliah pun itu kok merasa mau masuk kuliah ya, itu merasa wah perutnya buncit banget nih, gitu. Nah, dan sebagai anak laki-laki malulah saya. Ya, jadi I tried to get rid of my belly fat. Jadi awalnya dari perut. Iya. Tapi memang ya laki-laki katanya sesimpel itu. Jadi kan berasa kayak om-om banget nih. Oke, nggak pengen tampak kayak om-om ya. Betul, berasa kayak om banget nih. Ya, mau perpisahan di Bali gitu kayak di gini di pantai, malu nggak sih? Gitu ngelihat Ya, kayak gitu. terus rasanya nggak fit Betul, gitu ya. betul. Nah, sebetulnya sesimpel itu I started my life changing journey. Ya. Nah, jadi Berarti umur lulus SMA. betul. Jadi since 2008 until now, I never eat deep frying food again. Hah? Dari 2008 sampai dengan sekarang 2025 nggak pernah makan gorengan? Iya, deep frying food. Deep fry ya? Iya, deep fry. Tumis-tumis tipis masih Tumis-tumis dong? masih dong. Oke. Tumis-tumis masih. Deep Ya, fried deep frying. nggak? Ya, deep frying. Oke. Apapun, misalnya, Anything. ayo Hans, ini loh Bude udah buatin, Anything. udah lama nggak ketemu Bude. Aduh, kamu udah gede ya? Nggak. No. Karena masalah si perut itu dulu. Awalnya karena itu. Nah, terus kemudian berangsur-angsur akhirnya motivasinya berubah. Iya. Seiring berjalannya waktu motivasinya berubah. Kalau sekarang motivasinya tentu bukan itu. Iya. Iya, cuma awalnya motivasinya itu. Awalnya itu, Iya. oke. Akhirnya kamu menemukan sekolah gini, naturopati kan tadi saya udah bilang ya, dia pendekatannya adalah secara holistik Yes. dan alami, yang tidak hanya berusaha untuk meredakan gejala, tapi Yes. mencari akar permasalahan penyakit, lalu itu yang kita kerjakan sehingga Yeah. orang ini pulihnya total gitu ya. Ini tuh ada disiplin ilmunya ternyata. Betul, guys, ada betul. sekolahnya. Sekolah naturopati di Indonesia memang belum ada. Betul. Yang saya tahu ada di Australia, di UK, dan baru dari Hans kemarin saya tahu ternyata di Amerika juga Betul, ada. Nah betul. itu Hans tahunya dari mana? Aku mau sekolah situ. Searching aja. Karena dari awal itu udah punya interest. Kak Sofi dari waktu kuliah itu Kuliah kedokteran. udah mulai punya awareness. Udah mulai makan sehat. Dari yang awalnya itu kacau banget, saya tuh nggak mau makan sayur sama sekali. Oh, dari kecil nggak biasa makan yes, sayur. Betul. Maupun sangat-sangat sedikit dan harus dipaksa. Gitu ya? Iya. Oke. Nggak mau makan sayur. Kalau makan yang dibikinin mama yang kuah-kuah gitu, harus ada keripik-keripiknya. I love chiki and something. Cheese ball gitu-gitu that ya. was my favorite food. And I have to eat them when I have like a soupy. Oh, kalau ada kuah dishes. harus kretes-kretes. Yes. Kalau nggak kamu nggak bisa makan. Nah, siapa nih di sini yang juga suka kerupuk? Angkat tangan. Seburuk itu.
Nah, kenapa jadi, kamu bilang itu buruk? Tar dulu, buat orang-orang yang awam nggak ngerti. Iya, kenapa? sekarang saya tahu itu buruk. Iya. Iya, dulu ya udah ya nggak apa-apa gitu. Jadi kan berpikirnya ya kayak mungkin kalau buat teman-teman yang ini ya, saya panggilnya apa nih di sini? Ya, panggil untuk audiensnya apa nih di sini? Nggak ada teman-teman ya. aja. Teman-teman aja ya. Nggak, karena saya juga edukasi di platform YouTube juga. Iya. So gini, saya selalu bilang bahwa banyak orang itu yang berpikir selama kita nggak berlebihan nggak apa-apa. Itu adalah komen terbanyak yang ketika saya edukasi di platform manapun. Dokter Hans ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya, bolehlah dok, asal nggak berlebihan. Nah, saya pun dulu juga berpikirnya seperti itu. Nah, nggak apa-apa lah makan apapun asal nggak berlebihan. Gini biasanya, kan nggak tiap hari. Betul, gitu ya. betul. So sebetulnya the problem itu dengan kita makanan-makanan seperti itu adalah memicu yang namanya inflamasi tingkat rendah tapi kronis. Sebentar, tolong jelaskan kepada pemirsa saya, Ya. bedanya inflamasi dengan infeksi. Kasih contoh aja yang gampang. Oke. Infeksi jatuh. Infeksi pasti inflamasi. Inflamasi belum tentu infeksi. Itu simpel itu. Iya. Ya. Jadi kalau kita kasih contoh Ya. misalnya infeksi jatuh kena apalah gitu, Gini. jadi nanah infeksi. Contoh kita jatuh ya. Kita ambil case kita jatuh. Kita jatuh itu ya anggaplah kita apa nih? Kebeset. Ya kebeset atau gimana ya. Kita jatuh itu inflamasi. Jatuhnya inflamasi. Jatuhnya inflamasi. Ya, ketika lukanya sudah terbuka, kemudian ada bakteri nih Ikutan. nempel di sini, jadinya infeksi. Infeksi. Oke. Jadi infeksi sudah pasti inflamasi. Yes, Inflamasi belum tentu akan sampai ke tahap infeksi. betul. Masalahnya dok, inflamasi belum tentu selalu kasat mata, benar nggak? Oh iya, jelas. Yang paling simple, kenapa saya sering jelasin ke pasien gini, adalah ketika orang itu punya masalah di pembuluh darah, saya selalu bilang gini, gampangnya itu kayak gimana sih dok, inflamasi itu gimana sih? Saya selalu kasih contoh paling gampang, itu sama kayak kita punya pembuluh darah tapi luka, Bu. Oke. Nah, kalau lu luka di tangan, lu bisa kelihatan. Tapi kalau lu luka di pembuluh darah, you couldn't see that. Gitu. Kita akan tahu dari Pemeriksaan. Dan itu pun biasanya akan kita lihat enzimnya. Kita lihat sel darah putih kita. Nggak bisa benar-benar ngelihat kecuali MRI ya. Yeah. Beda cerita gitu. Yeah. Tapi kan tidak semua orang mampu untuk afford itu, Kak. Ya, Gitu. untuk bayar MRI. Betul. Tapi sebelum pemeriksaan pun sebenarnya kalau kita waspada dan mengerti, bisa kerasa dong di badan kita. Tiba-tiba bangun pusing nih, ada apa nih? Bisa. Dan seringkali orang kan ignore that signal. Gejala itu ya, malah dimatikan. Betul. Malah Baru pusing dimatikan. langsung. Contoh yang paling simpel adalah demam ya, gitu. Jadi paling sering adalah ketika orang demam, orang cari obat untuk menurunkan demam atau antipiretik. Ya. Nah, antipiretik atau obat yang penurun demam, mau paracetamol kayak ya dan lain-lain gitu. Ibuprofen ya kan, dan any kind of the medicine that used today, itu kan tujuannya untuk kita meredam kita punya gejala, gitu. Demam itu kan sebetulnya ketika tubuh kita lagi perang nih. Gampangnya kan gitu. Ya, ketika tubuh kita lagi perang, sel darah putihnya, T-selnya, and so on, itu ketika lagi perang, itu akan menimbulkan sensasi demam di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita matikan demamnya, berarti kita sebetulnya lagi matikan perangnya. Iya, perangnya, gitu. Nah, tidak menyelesaikan masalah karena apa? Karena it will coming back. Ya, dia akan kembali lagi ya. Betul. Entah kapan pasti balik. Dan menyerang kita punya yang namanya tentara itu tadi. Ya, T-cells tadi. Betul. Ya, gitu. Oke. Nah, ini kira-kira sampai sini udah dapet ya gambarannya ya. Ibaratnya kalau misalnya anak kita nangis, yang harus kita lakukan apa sih? Langsung nih iPad, nih permen. Atau kenapa nangis nak? Betul. Ada apa? Betul. Iya kan? Betul. Jadi kita cari tahu alasan dia menangis. Bahkan bayi sekalipun yang belum bisa bicara, aku percaya bahwa ketika ditanya kenapa dia nangis, lama-lama feeling kita sebagai orang tua juga ngerti, oh kalau nangisnya begini mau pipis. Yes. Oh kalau nangisnya gini kesakitan. Oh kalau nangis begini dia sebenarnya lagi berusaha komunikasi aja sama kita, apa lapar atau learn apa. to understand. Itu kan ya. Oke, itu adalah cara kita untuk mengerti naturopati ini apa. Nah, naturopati sendiri ternyata punya banyak cabang ya di dalam disiplin ilmu ya. Betul. Ada modalitas lewat herbal atau jamu, misalnya kalau di Indonesia dibilangnya jamu. Kalau di luar negeri kan herbal itu kan bisa dedaunan, bisa biji-bijian, herbs and spices. Yes.
yang adalah dulu orang Spanyol kesini untuk ngambil itu ya dok Iya, ya padahal betul, ya. Terus betul. kita dengan santainya melupakan ya. Iya, di Indonesia kaya banget sih. Kaya Lalu banget. ada homeopati. Itu another thing deh. Besok-besok kita undang homeopat aja karena itu bisa panjang lagi pembahasannya. Betul. Ada yang kita kenal dengan tusuk jarum ya atau acupressure ya, yang di titiknya tapi ditekan. Betul. Apalagi biasanya yang banyak, dipelajari? Banyak. Jadi for sleep ya, di sini mungkin orang taunya hipnoterapi. Ya. Ya, kind of that. Ya. Kemudian juga mencakup karena di Indonesia itu kan memang dibagi-bagi ya, Kasofia spesialisnya ya. Gitu. Sedangkan kalau di naturopath itu perbedaannya apa sih? Kita mempelajarinya secara holistik. Sebetulnya ketika saya menjelaskan ke pasien, kalau seperti ini kan pasti pasien bingung ya. Gitu. Jadi saya menjelaskannya seperti ini. Tubuh kita itu satu kesatuan. Ya, jadi ketika kita berbicara masalah yang mungkin muncul dari mata kita, misal orang punya masalah glaukoma, ya mereka selalu berpikir, oh ya udah berarti kita ke dokter spesialis mata. Kita punya masalah di kulit, eksim, ya kita ke dokter spesialis kulit. Apakah salah? Tidak salah. Ya, tapi masalah yang muncul dari luar itu seringkali juga masalahnya tidak berasal dari lokal itu areanya. Nah, tapi berasal dari tubuh kita yang lain. Mungkin masalah livernya terganggu. Mungkin ginjalnya terganggu, mungkin tiroidnya terganggu, mungkin pankreasnya punya masalah. Nah, kalau kita hanya melihatnya hanya localized seperti itu, kita akan kehilangan gambaran utuhnya. Sehingga naturopati itu melihat gambaran utuh, yes, ya kan? Betul. Jadi sesimpel itu sebetulnya. Karena kalau kita bicara mengenai cabangnya, there are so many, like what you said. So many things that we learn. Cuma I don't want to make it like a complex ya. Dan jangan bikin pusing deh ya. And I don't want to oversimplify as well. So that's why I always say ketika kita itu punya masalah kesehatan, sebetulnya what happen in your body adalah kamu kehilangan keseimbangannya. Dan dia mencari keseimbangan itu kembali. Betul. Caranya adalah dengan memunculkan gejala supaya kita memperhatikan gitu kan. Betul. Sayangnya kita terbiasa ketika muncul gejala malah kita padamkan. Ya kapan belajarnya kan gitu aja terus ya. Betul. Sampai akhirnya menjadi tadi itu kronis ya, itu maksudnya kronis. Kronis. Jadi low grade chronic inflammation itu adalah suatu peradangan yang terjadi tingkatnya rendah, derajatnya rendah. Makanya kita nggak terlalu bingung, nggak terlalu panik. Beda sama orang kalau kecelakaan nih, ya panik. Gitu. Ya. Kemudian terjadi perdarahan gitu. Nah, orang akan panik kenapa? Karena derajat inflamasinya bukan level rendah, tapi udah level yang medium to high. Gitu. Makanya mereka bingung gimana nih cari obat untuk hentikan perdarahannya, dijahit dan lain-lain. Atau misalnya ketika orang ada yang sesek dada, tiba-tiba ternyata dia serangan jantung di tempat. Itu kan udah life or death ya, Dok ya. Betul. Sehingga akhirnya membuat orang panik. Padahal step menuju sana sebelum terjadi itu sesak, banyak yang mungkin sudah tidak diperhatikan. Betul. Misalnya seperti ketika dia merasa kesulitan bernafas ringan, itu hal-hal yang harus kita sudah perhatikan, benar nggak sih? Ya, sebisa mungkin like many people say, mencegah kan lebih baik daripada mengobati ya kan? Gitu. Jadi kalau kita memang sebetulnya kalau kita mau berbicara, tidak semua orang memang bisa merasakan gejalanya. Ada beberapa penyakit yang saya juga sering kali edukasikan itu tidak ada gejalanya, hampir tidak ada gejalanya. Contoh yang paling simple, fatty liver. Hampir nggak ada. Fatty liver itu bahkan hampir nggak ada kecuali dia rajin cek panel darah. Betul. Ini kita berbicara soal sinyal tadi gini. Kenapa kok saya selalu menyarankan pasien, meskipun kamu udah hidup sehat, saya pun pribadi, saya selalu bilang ke pasien ya, meskipun jangan membuat saya menjadi tolok ukur. Karena saya juga selalu bilang bahwa saya bukan motivator. If I can do it, you don't have to do it. Oh, that's nice. If he can do it, we don't have to do it. You don't have to do it, because you are not me. Nah, jadi ketika saya misalnya bilang sama pasien, saya itu melakukan check up still. Meskipun dengan saya tahu apa yang saya lakukan, I'm not saying I'm the super healthy one gitu. No. Terkadang ketika saya harus keluar, saya tetap harus makan di luar. Which is I couldn't change what I can change. Gitu. Ambil pilihan yang terbaik dari terburuk lah ya. Terburuk, choose the best from the worst. Nah, jadi ketika kita berbicara seperti, kita sudah melakukan hidup sehat dan lain-lain, saya tetap sarankan pasien untuk melakukan check up rutin. Berapa kali setahun tuh menurutmu? Kalau bisa setahun 2 kali.
Kalau Iya. untuk orang-orang yang tidak punya masalah kesehatan metabolik ya gitu. Tapi kalau misalnya punya masalah kesehatan metabolik dan perlu evaluasi, misalnya pasien yang punya masalah cancer, itu kan banyak saya handle juga sekarang, autoimun gitu. Kemudian juga diabetes itu udah everyday itu ya. 70% pasien saya diabetes. Ya. Gitu. Nah, jadi tetap kita melakukan yang namanya evaluasi tiap 2 sampai 3 bulan. Gitu. Tapi kalau kita yang sehat secara metabolik, lakukan setahun 2 kali lah. Setahun 2 kali. At least. Nah, panel tesnya tuh seperti apa yang paling sederhana deh? Mungkin kan orang mikirnya gini, aduh keluar duit berapa? Iya, gini, yang lebih saya sarankan, mungkin gini ya, akan terdengar berbeda sama seperti yang mungkin teman-teman di sini udah tahu, cek kolesterol, asam urat, gula darah, gitu. Trigliserid. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih menyarankan at least kalau kita cari yang hubungannya dengan kita punya vaskuler ya, pembuluh darah, at least kita cek ApoB. Ya. Ya. ApoB tulisannya guys. Apo lipoprotein B. Ya, jadi ApoB itu sebetulnya salah satu independent marker yang sekarang sudah dipakai di teman-teman di luar sana, yang digunakan untuk strong independent marker ya, gitu, yang untuk melihat kita punya masalah, kecenderungan kita punya masalah kardiovaskuler atau enggak. Iya. Gitu. Bakal terjadi penyumbatan atau tidak? Betul. Yang kedua adalah CRP. CRP, Ya, oke. CRP itu untuk melihat itu marker peradangan tadi, Ya. gitu. Nah, kemudian kita bisa cek yang paling gampang LED. Oke. Iya, laju undap darah. Ya. Itu kan menunjukkan kita punya viskositas kekentalan Ya. darah. Ya, sorry. Ya, jadi kita melihatnya apakah darahnya kental atau normal atau terlalu encer. Gitu. Nah, kalau terlalu encer akibatnya apa? Sulit untuk terjadi pembekuan darah. Ya. Iya, gitu. Itu yang kita bilang mungkin salah satunya masalahnya hipoagregasi trombosit. Gitu. Nah, kemudian kita cek insulin puasa. Ya. Itu juga penting. Nah, insulin puasa itu Jadi nggak gula darah aja ya, bukan HbA1c, insulinnya. Insulin puasa. Iya, itu adalah salah satu marker peradangan yang penting sekali, yang kita bisa lihat evaluasi bagaimana tubuh kita merespon terhadap apa yang kita makan. Ya. Ya, jadi bukan cuma makanan manis. Ya, karena saya selalu bilang bahwa makanan manis itu selalu diidentikan jelek, Kak Sofi. Di-demonize ya. Yes. Setan nih gitu. Jadi mungkin Kak Sofi juga sering dengar ya, orang bilang, "Oh, Dok, saya udah nggak makan makanan manis." Ya, dan saya kira itu yang dikomen sama Kak Sofi kemarin, Iya. kan? Ya. Jadi by then I noticed that you commented, ya. Siapa nih? Siapa nih komen gitu? Kak Sofi kok kayaknya kenal ya? Gitu. Aku gemes Gitu. soalnya Kok kayaknya kenal ya? ya. Gitu. Nah, jadi short story, banyak orang yang berpikir bahwa makanan manis itu sesuatu yang jelek. Ya, saya bilang lah ubi cilembu itu manis, and it's good. Kurma Manis, and it's good. Gitu. Nah, jadi karena gini, orang itu berpikirnya. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Gitu. Nah, jadi karena gini, orang itu berpikirnya apa? Oh, kalau kita makanan manis selalu ningkatin gula darah. Gula darah bikin diabetes bikin komplikasi dan lain-lain gitu, seperti itu. Nah, padahal kalau kita bicara soal manis, asin, asam, pedas, pahit, itu kan persepsi rasa di lidah. Gitu. Itu kan tidak menunjukkan bahwa kandungan makanan ini apa. Enggak. Gitu. Makanya yang selalu saya ajarkan ketika pasien datang pertama kali sama saya adalah mengidentifikasi makanan. Itu penting sekali.
mengidentifikasi makanan. Jadi ketika makanan ada di depan lu nih, di meja lu, di piring lu mesti nunjukin ini kandungannya, komposisinya, mainnya apa. Jadi bukan ngomong ini sayurnya, ini lauknya, ini keripiknya, ini nasinya, ini sambelnya. Contoh. Kalau kita makan nasi, ada mie-nya, nasi kuning nih, ada mie-nya, ada kentang mustopanya, ya, ada perkedelnya, kemudian ada keripiknya, ada sambelnya, ada telur dadarnya, ya. What you have to say adalah saya makan karbohidrat, protein. Ya, iya sih, ya. Karena orang Indonesia itu kan kreatif kan, ya, mereka bisa mengolah yang namanya karbohidrat ini jadi berbagai macam. Ya. Makanya jajan pasar aja kita ngelihat ada berapa macam tuh jajan pasar. There are so many jajanan yang kita berpikir, ya ini kan saya belum makan nasi. Saya kan tadi masih makan lemper, masih makan kue talam, masih makan kudapan, masih makan singkong. Nasinya belum, gitu. Nah, jadi ini yang berbagai macam jenis ini, mereka tidak berpikir bahwa itu kandungannya sebetulnya sama, komposisi utamanya. Nah, ketika kita tidak menganggap bahwa itu adalah suatu makan, nah orang akhirnya berpikir apa? Oh, it's okay. Kan saya belum makan utama. Gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang menjadikan banyak orang akhirnya tidak sadar. Kalau mereka sudah sadar, itu akan lebih baik. Iya, at least gini, kita tahu kalau alkohol itu nggak baik kan? Ya, orang tahu. Ya. People know, akan lebih mudah mengedukasi untuk, oh, lu jangan minum alkohol karena lu bikin fatty liver. Tapi sekarang how many people got fatty liver because they don't drink or consume alcohol? Padahal nggak minum, tapi kok fatty liver. Betul. Gitu kan? Iya. Karena sekarang ada suatu term yang kita bilang namanya NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease. Nah, itu adalah masalah-masalah fatty liver yang disebabkan bukan karena konsumsi alkohol, tapi karena kita konsumsi makanan-makanan yang menyebabkan kita punya liver inflamasi. Dari si zat pati yang kayak kentang mustopa, yang semuanya ternyata karbohidrat itu, atau dari minyak-minyakan yang ternyata dia omega 6 doang, boro-boro ada omega 3 gitu ya? Many. Kak Sofi, banyak ya. I think you have commented on my post as well. Yeah, you know there are so many causes of inflammation. Yeah. Jadi kita nggak bisa ngomong hanya karena ini. Makanya ketika saya ketemu pasien, saya perlu untuk menganamnesa dulu, ya, beliau ini pola hidupnya seperti apa. Jadi ditanya. Iya dong. Berarti kalau datang ke dokter naturopati itu berapa lama di dalam ngobrolnya? Waduh. Pasti lama kan? Iya. Nggak mungkin cepat kan? Iya. Kalau idealnya biasanya pasien baru 1 jam sih. Oke. 1 jam. Dan itu pun ketika baru datang pertama kali udah harus bawa hasil tes darah atau? Iya, saya sarankan kalau sudah pernah cek, bawa hasil cek. Yang terakhir ya? Any kind, MRI, CT scan. Bawa semuanya? Iya, EKG, EMG dan lain-lain. Kalau memang belum ada, saya yang buatkan surat pengantar untuk cek lab. Oke, jadi gitu. Cek lab itu is a must. Iya, minimal ya. Mas Topa. Minimal dong. Iya. Kalau nggak dari mana taunya kan? Saya selalu bilang gini, saya kan bukan dukun ya. Iya. Jadi saya nggak bisa ngeliat, oh kayaknya ibu butuh 2 telur sehari, gitu kan nggak bisa. Kayaknya agak anget di sini. Kayaknya agak anget ini, kayaknya ada masalah nih di bagian. Kan nggak bisa gitu Kak. Ya jadi bagaimanapun kita perlu bantuan ya, karena cek lab itu kan salah satu pemeriksaan penunjang yang kita perlu untuk mendiagnosa. Mendiagnosa itu tugasnya dokter, bukan tugasnya pasien. Ya. Makanya kalau kita self-diagnose itu yang bahaya. Gitu. Tapi dokter bisa diajak sebagai teman diskusi. Betul. Iya kan? Yeah. Like now. Ya, like now. Sehingga kita itu apa ya? Mau dibilang terlalu cuek juga jangan ya. Pokoknya gue ke dokter mau taunya semua, nggak bisa. Kita harus mau tahu. Kita harus mau bertanya. Dan nggak tahu nih kalau aku dari sisi pasien ya, aku selalu merasa ketika bekerja sama dengan dokter itu adalah dokter yang menolak diskusi dengan saya, pasti saya besok nggak balik lagi. Sudah pasti I'm so sorry karena yang punya badan tetap saya, yang rasa saya. Betul. Terutama ketika datang ke dokter, itu cuma perasaan ibu aja gitu. Itu aku udah oke, bye. This is the last time I see you gitu. Oke, sekarang gini. Oke, naturopati. Itu kan yang herbal itu. Tadi kita udah bahas ya, ini bukan seputar hanya herbal, ini bukan perdukunan, ini ada disiplin ilmunya. Kebetulan aja Hans
backgroundnya dokter medis juga, tapi ambil sekolah dokter naturopati juga. Jadi 2 nih jadi 1 ya. Nah, pertanyaan saya adalah di Indonesia ini ya, kita kayaknya belum banyak menemukan rekan-rekan, rekanmu bukan rekanku karena aku tidak lulus sekolah kedokteran yang mengadopsi atau menganut pendekatan atau pemahaman naturopati. Terlepas daripada dokter tersebut sekolah naturopati lagi ataupun dia akhirnya self study, dia belajar sendiri dengan kan sekarang banyak banget course dan it's okay juga. Ya, dan tetap sah praktek toh karena memang ada judul dokternya ya gitu ya. Bagaimana caranya menurutmu ketika kita sebagai awam pengen tahu, aku mau dong dokter yang arahnya ke seperti ini nih, kayak si Hans ini. Kan nggak mungkin dong, cuma semua orang hanya ke dokter Hans doang. Kan pasti banyak teman-teman yang lain. Bagaimana cara kita nih yang awam mengenali untuk tahu, oh nih kayaknya dokter ini cocok nih, dia soalnya mau tahu gejalanya, pemicu. Dia nggak cuma, ini ya, oke obatnya ini ya obatnya ini. Itu gimana? The best way? The best way, you have mentioned it just now. Ya, kalau dokter ini tidak mau mendengarkan apa yang kita keluhkan, apa yang kita rasakan, dan bagaimana kita punya pola hidup, itu artinya beliau mungkin tidak melakukan pendekatan ke arah naturopati. Ya, nggak cocok style aja ya, berarti sama kita ya. Jadi hanya diperiksa, ya, detak jantungnya disuruh berbaring, kemudian dituliskan resep, itu pasti bukan naturopati, jelas. Ketok-ketok. Iya, ya. Jadi kita ketok, ya kemudian cek tensi, kemudian ya dicek kita punya temperatur seperti apa, kemudian langsung dituliskan resep tanpa adanya anamnesa, ya tentu itu bukan naturopati. Anamnesa itu apa? Anamnesa itu mungkin bahasa mudanya interview ya kak. Interview mungkin bahasa mudanya seperti anamnesa itu. Jadi kita melakukan pertanyaan-pertanyaan yang merujuk ke diagnosa pasien, namanya anamnesa. Jadi seperti saya tanya misalnya, oh BAB-nya lancar nggak? Gitu. Kemudian kualitas tidurnya seperti apa? Bangun pagi berasa fresh atau kita berasa masih feel fatigue ketika kita bangun pagi? How's your energy level? Ya. Sudah berapa lama merasa seperti ini? Betul. Itu juga ditanya. Nah, ya jadi ketika dokter itu tidak menanyakan seperti itu, kemungkinan besar arahnya bukan ke naturopath, gitu. Ya, karena memang untuk naturopath kita perlu tahu dulu nih, ya. Yang kita cari kan akar masalahnya tadi, dan mencari akar masalah itu kan memang tidak mudah, Kak Sofi, gitu. Sama seperti kita menyusun, ya sama seperti saya selalu bilang, kesehatannya kita itu kayak puzzle, gitu. Jadi kalau kita cuma tahu one piece of the puzzle, ya, yang mencar-mencar seperti itu, kita nggak akan tahu gambaran besarnya seperti apa. Nah, dengan kita collecting information dari kita hasil lab CT scan, ya, kemudian kita dari USG dan lain-lain, kan kita sebenarnya kan collecting the puzzle. Oh, ternyata gambar gunung. Oh, ternyata gambar vihara. Gitu. Nah, kita kan bisa kelihatan ya, gitu. Nah, jadi nggak ngarang gambar di sini ya, betul. Tapi berdasarkan puzzle yang si pasien bawa. Iya, yang lebih payah lagi kalau misalnya udah minum obat ini nanti balik lagi kalau misalnya masih ada gejala. Nah, itu kan jadi eksperimen kalau seperti itu. Atau kita coba ini ya, kalau dia kena artinya peradangan turun, kalau enggak ya berarti nggak kita lanjutin. Iya. Itu juga menurut aku harus dipertanyakan. Iya. Udah keburu minum loh ini. Betul, kan jadi trial and error. Iya, gitu. Liver, kidney semua udah ikut bekerja keras loh ini gitu ya. Betul. Oh, oke. Nah, karena backgroundmu adalah dokter medis yang kebetulan sekolah lagi dokter naturopati, Hans bisa membaca hasil lab. Ketika sekolah naturopati, ini buat teman-teman, karena banyak aku lihat sekarang anak-anak muda yang aku pengen deh jadi naturopat, tapi aku tuh nggak ada background dokter gitu. Kalau di sekolah naturopati sendiri, itu biasanya ada ini nggak sih? Ada diajarin cara membaca? Iya dong. Iya kan? Iya MRI, X-ray apa diajarin iya, kan? Pastinya. Itu minimal banget harus ada ya? Iya, minimal. Oke, dan untuk masuk sekolah naturopati itu juga ada yang namanya prerequisite, setahu aku ya. Betul. Jadi setiap sekolah mempunyai persyaratan minimal lu harus lulus ini deh, baru bisa sekolah naturopati. At least science, biology, chemistry, and stuff gitu. Minimal ada basic science-nya. Ibaratnya kalau SMA itu penjurusannya ke IPA lah gitu. Kalau kita dari social, ekonomi, kita mau menyeberang ke sana kan butuh waktu yang cukup panjang ya untuk memahami itu. Iya. Ada juga aku pernah menemukan sekolah yang dia tidak mensyaratkan itu, namun ketika masuk si mahasiswa ini harus
ambil lagi college. ya mata pelajaran. Ya, jadi agak lebih lama kita lulusnya daripada yang teman-teman yang punya background science. Jadi zaman sekarang mungkin bisa. Kalau mungkin anaknya mau sekolah di situ nih, kebanyakan ibu-ibu juga yang nontonnya. Silakan dicari aja, itu jalurnya banyak. Betul. Kalau memang arahnya mau ke naturopati. Nah, sekarang aku mau tanya ini. Tadi kan Han sempat bilang, aku tuh 70% pasien diabetes. Betul. Rata-rata. Betul. Kalau boleh tahu, ya. Penyebabnya apa, triggernya di 70% itu? Di Indonesia? Ya, di Indonesia. Tentu karena saya mostly pasien di Indonesia. Di Jakarta dan Surabaya yang pasienmu inilah? Paling banyak. Ya, sebetulnya sekarang sejak COVID, Kak Sofi, pasien saya dari Aceh sampai Papua. Oh, datang tuh ke Surabaya? No, online. Online juga bisa? I do online as well. I do online as well. Ya, dan saya memang sekarang cukup banyak juga pasien yang di Denmark, ya, di Netherlands, gitu, di Singapura juga banyak. Jadi banyak pasien itu yang memang di Melbourne juga, saya juga punya pasien, tapi mereka by online. Karena kan sekarang dulu kita melakukan online, ngapain gitu. Ya, sejak kan? Ada COVID ada telemedicine ya. Betul. Nah, dari sana akhirnya banyak pasien-pasien itu yang bisa mengenal saya, karena saya juga kebetulan juga aktif untuk mengedukasi di YouTube, kemudian di Instagram dan lain-lain. Nah, akhirnya mereka mengenal gitu. Nah, itu juga mungkin jadi salah dua ya. Kak Sofi tadi, kalau Kak Sofi tanya gimana caranya kita tahu bahwa dokter ini melakukan pendekatan naturopati atau tidak, ya salah duanya adalah kita dengarkan bagaimana beliau-beliau ini mengedukasi pasiennya. I see. Gitu. Harus mau edukasi ya. Betul. Kalau nggak mau berarti nggak ke naturopati itu ya. Iya, dan edukasinya seperti apa? Ya, karena sekarang saya kira juga cukup banyak ya rekan-rekan sejawat yang mereka juga aktif mengedukasi. Tapi kalau mengedukasinya, kalau sakit ini minum obat ini, sakit ini minum obat ini, ya sebetulnya sama aja. Gitu. Alergi kita minum antihistamin, kalau kita diabetes kita minum metformin, ya, dan lain-lain. Kalau kita menyarankannya seperti itu, tentu ya pendekatannya bukan naturopati. Oke. Gitu. Gini, bisa nggak orang datang, dia udah bawa semua rekomendasi dari dokter segala macam lab, dia tetap berobat pada dokternya, tapi dia mau datang ke seorang naturopat untuk mengadopsi cara-cara naturopati sehingga konstitusi tubuhnya itu membantu pengobatan dia saat ini. Bisa banget. Jadi gini, like what you say, since I used to be like a allopath as well. Alopati, ya. Jadi akhirnya gini, saya itu banyak orang berpikir, oh dokter Hans ini anti obat. Saya sering kali di branding seperti itu, karena saya sekarang yang saya praktekkan adalah naturopatinya. Nah, saya bilang saya itu tidak anti obat, tapi saya menggunakan obat like what you say at the beginning, rational itu sebagai pilihan yang terakhir, ya kalau memang masih banyak pilihan-pilihan yang lain, gitu. Nah, jadi kenapa? Karena everything always comes in a package, Kak Sofi. Ya, saya bukan mengatakan bahwa yang namanya amlodipin, statin dan lain-lain itu nggak punya manfaat, punya manfaat. Ya. Tapi juga punya efek samping. Betul. Nah, seringkali itu tidak disampaikan, yang akhirnya membuat orang menjadi tidak mau tahu mengenai. Pokoknya minum aja. Iya. Gitu. Mungkin dalam arti sudah tahu ya dengan adanya mungkin tulisan gitu ya, ada, tapi kan malas baca ya. Orang Indonesia ya, mostly ya. Baca juga dicuekin. I think you know, orang Indonesia malas baca. Rokok aja tulisan rokok membunuhmu, mereka juga bodo amat kan? Gambarnya lo orangnya wis bolong tenggorokan. Makanya orang kan bodo amat. Nah, itu orang-orang yang saya katakan orang-orang yang bebal. Orang-orang yang bebal, orang-orang enggak bodoh, bebal aja. Bebal gitu. Jadi bukan tidak tahu tapi tidak mau tahu. Gitu. Nah, akhirnya itu yang kita sebetulnya intensikan supaya pasien ini bukan dalam arti menggunakan obat menjadi first line-nya, gitu. Saya makan geprek dulu, nanti pulang saya minum obat kolesterol ya. Nah, ini kan nggak bener, gitu. Nah, banyak orang yang masih seperti itu, Kak Sofi. Nah, jadi saya itu sebetulnya selalu bilang gini, saya bukan anti obat, tapi saya menggunakan obat di saat yang tepat. Contoh, misalnya pasien dengan tensinya datang udah 200. Kalau kita nggak kasih obat perbaiki pola hidup ya Bu, ya keburu game over dong. Kita nggak tahu dia pulang serangan ya. You know, ya jadi obat itu nggak ada masalah sebetulnya, tapi berapa lama kita menggunakan? Itu yang akan jadi pertanyaan. Kalau kamu hanya menggunakan just for the temporary, atau dalam arti sampai kita punya suatu spektrum itu, kita bukan di spektrum yang kegawat daruratan, sebetulnya it's okay, nggak ada masalah. Ya karena saya basicnya juga allopath ya, awalnya allopathic ya. Jadi I don't mind with that. Nah mungkin kalau yang pure naturopathic mungkin nggak mau,
Biasanya enggak gitu. ya. But for me, because I do like belong to that as well. Iya, iya. Jadi kamu persinggungan dua dunia ya. Betul. Jadi saya bisa melihat dari dua pintu sebetulnya Kak Sofi. Nah, pasien yang datang ke saya rata-rata memang mereka sudah konsumsi obat. Dan saya tidak bilang mereka you take mine, you take mine, lupakan. You just throw away the yang punyanya doktermu, gitu. Ya kan nggak benar juga ya. Betul. Karena gini, like what you say, saya selalu bilang bahwa keputusan itu di tangan pasien. You mau melakukan kemo, melakukan radioterapi dan lain-lain, it's your choice. Nggak lakukan itu juga it's your choice. Betul, ya karena kita dokter itu sebetulnya tujuannya hanya membantu pasien, bukan mengatur hidup pasien. Ya, dan kan? Bukan mengarahkan juga ya. Iya, mengarahkan sebetulnya nggak apa-apa. Ya, tapi kan gini, karena kalau pasien nggak diarahkan juga mereka seringkali kehilangan arah. Ya, benar juga. Gitu. Benar. Okay, mengarahkan sebetulnya nggak ada masalah kan, tapi kita tidak boleh memaksakan. Mengarahkan masih boleh, tapi kan ya sekali lagi kembali lagi nanti kan ke kode etik ya. Kita mengarahkan ke hal yang buruk ya sebetulnya kode etiknya kita nggak baik. Gitu. Nah, karena kan ini kan very gray area lah sebetulnya ya. I don't want to talk about it. I think you know why. Ya. Nah, tapi saya sendiri biasanya gini, ketika pasien itu masih minum obat, saya bilang paralel aja, Pak. Paralel aja, Bu. Iya, you do mine. You do your previous yang disuruh sama doktermu. Ya. Nah, kita lakukan paralel. Nanti kalau memang dalam arti saya pantau Bapak Ibu sudah bisa melakukan apa yang saya instruksikan dengan baik, nanti kita ketemu lagi, kita diskusikan. Baiknya seperti apa? Iya, karena ketika pola makan, pola istirahat, pola stress management diperhatikan, pasti lama-lama obat itu turun kok. Betul. Ya kan? But it takes time. Itu yang saya selalu nurture di awal ya Kak Orang Sofi. suka nggak sabar ya, Han? Orang nggak sabar. Mereka pengennya melakukan apa yang saya instruksikan, cepet-cepet hasilnya. 1 minggu udah kelihatan hasilnya. Nggak bisa dong. Gitu. Saya selalu bilang gini, ngerusak mobil sama perbaikin mobil itu lebih cepat ngerusak. Iya, benar. Ngerusak mobil itu hanya butuh waktu 2 detik sampai 3 detik. Selesai, rusak. Perbaikannya berapa lama? Gitu. Itu kita bilang mobil ya. Nah, kalau kita tubuh kita, aku ingat mentorku dulu ya, Dr. Utami Rusli, waktu aku di bawah beliau untuk konselor laktasi selalu bilang gini, Sof, kuman itu datangnya naik pesawat, pulangnya naik bajai. Betul. Macet lagi bajainya. Jadi harus sabar. Kuman datangnya naik pesawat jet, pulangnya naik bajai. Jadi harus sabar. Yes. We couldn't ask for like a instant ya, apalagi sekarang di generasi kita sekarang. Makanya kenapa sih penyakit itu lebih banyak muncul? Ya, itu pertanyaan yang selalu ditujukan ke saya. Dulu kayaknya kita hidup sehat nggak ribet-ribet amat ya, Dok ya. Kan banyak orang tanya sama saya seperti itu. Sekarang masalah autoimun apa di mana-mana. Ya, bahkan saya punya pasien Kak Sofi, itu yang usianya di bawah saya, di bawah 30, itu sudah punya banyak yang punya masalah CKD. Oh wow, chronic kidney disease. Yes. Dan itu udah di late stage. Seriously. Dia nggak tahu. They don't know. Masa nggak kelihatan dari pipisnya atau apanya? Like what we discuss, people sometimes just ignore the symptom. Selama masih bisa gibahin orang, selama masih bisa posting story, I'm still fine. I'm still alive. I'm still enjoying my life. Gitu. Nah, itu banyak Kak Sofi. Ya, jadi pasien itu saya sampai kadang itu bingung gimana cara ngomongnya ke mereka. Maksudnya, bukan bingung mengenai kenapa mereka kena ini, saya nggak bingung, tapi bingung cara ngomongnya ke mereka. Merunutkan lagi ya, kamu harus start berpikirnya dari titik mana gitu. Makanya itu yang menyebabkan kenapa saya kalau pasien datang, kalau untuk pasien yang seperti ini pasti lama. Gitu, karena ada self defense-nya pasien, ya kan? Oh, saya nggak gitu kok, Dok, saya dalam arti nggak separah itu kok pola makannya dan lain-lain. Ya kan orang nggak mau disalahin ya. Iya, gitu. Makanya kan kita di sana kan perlu ada ada sisi kita juga mendengarkan mereka juga, ada kita mengedukasi mereka juga, menyadarkan mereka juga seperti itu. Ada grace-nya Iya, gitu. Iya. Oh, wow. Jadi rata-rata yang tadi pasien diabetes itu gara-gara pola. Kalau saya boleh ini ya, mungkin bukan mengeneralisasi ya Kak ya, tapi paling banyak adalah frekuensi makan yang sering. Oh, nggak ada istirahatnya perutnya, makan terus ya. Gitu. Jadi ini adalah the first thing that I always ask to my patient, how many times you eat in a day? And most of them
bilangnya gini, oh saya makan 2 kali kok dok. Bagus dong, 2 kali. Ya, 2 kali makan besarnya Kak Sofi. Yang di tengah-tengah. Iya, yang tadi yang ekstrakurikuler. Betul. Itu nggak pernah dihitung sama mereka, keripiknya, kacangnya. Ya. Atau nggak makan, tapi minum teh boba. Betul. Nah makanya saya selalu bilang gini, definisinya makan ini yang perlu kita perluas, gitu. Memasukkan sesuatu ke dalam pencernaan itu termasuk makan dong. Betul. Mungkin kalau saya mungkin bisa lebih buat lebih sedikit lebih presisi lagi, memasukkan apapun makronutrisi ke dalam tubuh. Makronutrisi. Iya. Walaupun dia nutrisi kosongan, oh ya makro. Makro. Iya. Jadi kalau you consume, kalau konsumsi vitamin D, vitamin B termasuk makan nggak dok? Jawabannya enggak. Ya, karena it's mikro. Iya, mikro. Gitu. Ya, karena bentuknya suplementasi ya atau vitamin gitu ya. Itu bedanya makro dan mikro. Oke, sekarang kita pindah ke penyakit berikutnya. Banyak yang sakit GERD. Pikiran nih dok, aku tuh memang bakat asam lambung dari dulu dok. While all that may be true ya, mungkin semua itu adalah pemicu, itu mungkin saja benar, atau mungkin saya emang nggak bisa dilarang dok, kok senangnya cabe-cabe dok gitu ya. Tapi ada satu bakteri yang akhir-akhir ini semakin ngetop menurut saya. Nggak tahu dia udah ngetop dari dulu, tapi kita nggak pernah bahas kali ya. Tapi semakin ngetop, tapi saya pikir penonton saya paling nggak harus tahu. Karena kebanyakan orang Indonesia tidak tahu. Betul. Namanya aja keren banget. Helicobacter pylori. Iya. H. pylori. H. pylori. Karena susah ngomongnya, Helicobacter jadi H. pylori. Itu biasanya didapat dari higienitas yang kurang baik ya? Si bakteri itu? From what I learned, sebetulnya kita semua punya itu. Ya. Di dalam tubuh kita sekarang udah ready tuh bakteri-bakteri itu. Tinggal dia mau kapan bisa merusak kita punya dinding di lambung kita. Jadi dia sekarang dorman. Betul. Tinggal kapan dia mau terpantik. Yes, karena gini, kenapa bisa seperti itu? Karena kita punya lingkungan itu kan tidak steril ya, Kak Sofi. Kita pasti dalam arti kadang-kadang kita makan di mana, ya kadang-kadang kita nggak ngerti seberapa higienitasnya, itu sudah masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Jadi along the way selama kita hidup itu pasti akan sudah ada di dalam tubuh kita. Nah, problemnya tinggal kapan dia merusak, kapan dia tidak bisa merusak atau dia dalam bentuk yang dorman tadi itu. Oke, sebelum kita masuk ke rusak nggak merusak, nggak tahu ya. Kalau ini menurut aku ya, menurut aku kalau di Indonesia kasus ini pasti banyak karena basic hygiene orang Indonesia kurang. Betul. It's one of. Right? Yes. Keluar dari WC aja belum tentu cuci tangan. Misalnya, itu banyak orang Indonesia gitu. Bukan untuk menyalahkan ya, tapi untuk menyadarkan bahwa memang kita agak kurang. Betul. Kurang itunya harus ditingkatkan. Iya, betul. Jajanan itu bisa dilalerin, diapain, cuma dikipas-kipas, kita makan. Nggak apa-apa lah, nggak tiap hari jajanan, tapi setiap hari lewat motor, berdebu, apa segala macam. Atau bahkan jual ayam potong, ikan, tanpa dikasih es. Di tengah panasnya Indonesia yang super lembab ini, di mana bakteri senang di sini gitu kan. Betul banget. Nah, dengan basic budaya kita yang punya habit seperti itu, maka menurut saya, dan dengan ini ya geografis ya, kita kan lebih panas, lebih lembab, bakteri lebih gampang berkembang biak. Itu aja sudah merupakan kekurangan kita, sehingga Helicobacter pylori ini ada di mana-mana. Oke, kapan dia bisa terpantik? So what I'm trying to say, dengan kita punya pola hidup yang kita anggap sudah bersih aja, masih bisa mendapatkan itu. Apalagi yang tadi yang dikatakan Kak Sofi, tentu itu akan makin exaggerate ya, the bacterial like a growing. Nah, kapan dia bisa benar-benar merusak di dalam tubuh kita? Kalau kita punya asam lambung yang kurang berkualitas atau jumlahnya kurang. Bukan asam lambung tinggi justru kan, kebalik kan. Jadi justru asam lambung kita kurang atau kalaupun ada kualitasnya jelek. Coba jelaskan kualitas asam lambung jelek itu gimana? Gini, kualitas asam lambung itu kan ditentukan pertama dari volumenya, yang kedua dari pH-nya. Jadi pH, dari tingkat keasaman ya. Jadi yang namanya asam lambung, saya selalu bilang asam lambung itu namanya aja asam lambung, bukan basa lambung. Nah jadi we have to know, memang diciptakan sama Tuhan ya, kalau itu sifatnya asam. Seberapa asam dok?
asem banget. Saya selalu bilang seperti itu. Jadi kalau you makan yang namanya mangga muda, itu rasanya asem di kita punya lidah. Puluh-puluh kali lipat. Berpuluh-puluh kali lipat lebih asam. Makanya kalau lu ketelan duri, ketelan tulangnya ikan, itu bisa hancur. Karena si asam lambung. Karena saking asamnya. Dia fungsinya membantu pencernaan. Betul. Oke. Ya, kenapa kalau kita makan yang agak jorok tadi kayak Kak Sofi, tapi kenapa nggak semua orang mules? Kenapa? Karena ada orang yang punya level acidity yang bagus. Ada orang yang kurang. Oh iya, benar. Ya. Gitu. Ya. So that's the reasons kenapa dalam arti kenapa asam lambung kita itu perlu kita jaga kualitasnya. Nah, kualitas itu yang seperti gimana sih, Dok? Kualitas itu kalau kita punya pH asam lambung itu range-nya antara 1.5 to 3.5. 1,5 sampai 3,5. Tapi ngukurnya gimana? Kita taunya dari mana? Nah, nggak perlu sebetulnya ukur. kalau gini, kalau kita mau cek bisa pakai UBT ya, urea pretest itu bisa. Gitu. Nah, tapi kan gini ya, kan biaya tidak semua biaya lagi dan lain-lain. Nah, kalau saya biasanya akan menanyakan ke pasien tadi yang anamnesa itu, sering kembung nggak? Ya, sering begah nggak? Sering gesi nggak perutnya? Sering sendawa nggak? Gitu. Nah, sebetulnya by symptom early symptom itu akan ketahuan. Kalau lu punya lambung sering begah, sering kembung, gesi, sendawa, buang angin dan lain-lain. Nah, itu menandakan bahwa sebetulnya you punya kualitas asam lambung nggak baik. It's obvious. Udah jelas. Obvious. Ya. Gitu. Ya. Nah, kualitas asam lambung yang seperti itu membuat bakteri tadi dia mampu untuk growing. Iya. Gitu. Nah, belum lagi sekarang banyak orang, ya sorry to say ya, dikit-dikit minum obat mah. Dikit-dikit minum obat. Malah nurunin asam lambungnya. Betul. Padahal dibutuhkan. Nah, itu yang menyebabkan suatu kondisi yang namanya adalah hypochlorhydria. Nah, jadi hypochlorhydria itu kita punya asam lambung yang volumenya tidak cukup untuk mencerna makanan yang akan masuk dan melindungi kita punya dinding lambung. Mukosanya ya? Iya dong. Ya. Nah, itulah yang bisa menyebabkan bakteri itu merusak di dinding lambung kita. Karena tipis dindingnya. Iya, karena betul. asam lambungnya kurang bagus gitu ya. Betul. Itulah tadi yang menyebabkan kenapa banyak sekarang orang punya masalah H. pylori dan develop IBS, IBD and so on. Iya, irritable bowel syndrome, irritable bowel disease. Jadi mulai dengan sindrom dulu ya, baru dia jadi disease. Nah, IBS atau IBD ini juga banyak orang, alah itu kan cuma diare biasa gitu ya. Udah minum aja ini, kasih, bukan norit ya, itu paling nggak masih charcoal ya. Dia mungkin kasihnya yang buat stop sama sekali. Padahal mungkin harus keluar. Maaf ya, pupnya itu memang harus keluar. IBS dan IBD, selain, gini aja, IBS dan IBD, apa simptom awalnya? Biasanya kalau IBS ya, diare dan sembelit bergantian. Itu simptom awal. Tak tentu waktu. Iya. Jadi kadang sembelit, kadang diare, kadang sembelit, kadang diare. Dan itu biasanya alternate. Terjadinya bergantian. Bukan dari ini ya, maaf ya, kita bicara pup nih sekarang. Bukan dari pupnya ada makanan yang tidak tercerna kelihatan. Tidak wortel keluar wortel. Biasanya kalau sampai seperti itu masih levelnya indigestion. Ya itu kita bilang indigestion ya? Kalau kita di medis kita bilangnya dispepsia. Ya dispepsia pun kan kita ada yang fungsional, ada yang organik. Ya kalau semua dokter pasti tahu itu. Jadi ada yang namanya organik, kita punya dispepsia, ada yang namanya functional. Gitu. Kemudian setelah dispepsia atau indigestion, kemudian baru kita punya masalah biasanya GERD. Ketika GERD develop terus bisa IBS. Ya, meskipun dalam arti patofisiologinya perjalanan penyakitnya bisa berbeda ya, tergantung penyebabnya kenapa, tapi bisa. Ke sana arahnya iya, lah ke arah kesananya juga bisa gitu. Apakah pasti ke sana, Dok? Ya belum tentu. Kan kita juga tidak berharap ke sana juga. Tapi ada kemungkinan ke sana juga. Karena dibiarkan terus-menerus. Betul. Gitu. Nah, dari sana orang bisa punya namanya gastritis. Setelah gastritis baru IBS. IBS kemudian IBD and so on. Tunggu bentar. Gastritis di atasnya GERD berarti? Iya dong. Oh iya, karena udah melibatkan bakteri. Iya, gastritis. Ya betul. Karena dia udah enter dari tempat yang lain juga gitu ya. Gini, GERD, waktu saya SMA, kita taunya waktu saya SMA lagi gimana tuh gue ngomongnya ya. Pokoknya nggak apa-apa, kita seangkatan kok.
Gimana tuh gue Pas angkatan, ya. Maksudnya waktu zaman katakanlah ya tahun 90 tuh orang gini, minum obat mah yang biru itulah. Ya. Orang semua tahu yang hurufnya Ya. M. Udah minum ini aja, ada yang tablet, Ya. ada yang cair gitu ya. Iya. Lama-lama kesini bahasanya jadi GERD. Iya, Padahal itu dua hal yang berbeda kan. Iya. GERD itu kan pintunya nggak mau tutup kan. Coba mungkin bisa terangin Iya, ke jadi kita. memang perjalanan penyakitnya, ya kalau kita mau berbicara mengenai penyebab sebenarnya ya, bukan karena kita asam lambungnya kebanyakan atau ketinggian, bukan. Jadi please again, jangan berpikir bahwa kita punya asam lambung itu too much. Too much ya. Ya, no. Atau terlalu acid. Enggak juga, gitu. Karena itu sudah very acid. Couldn't go more. Nggak bisa lebih dari nggak bisa lebih dari satu setengah, nggak Iya, bisa lebih dari nggak satu bisa setengah, satu setengah, gitu iya, ya. ke atas Karena kita nggak bahasa bisa terlalu acid seperti itu. Oh iya, kalau iya hancur dong badan Iya kita. dong, hancur kan, Iya, gitu. iya. Nah, makanya penyebabnya kenapa? Karena ada refleks, ya kan, gastroesophageal reflux disease. Gastroesophageal reflux disease atau GERD. Iya kan, GERD itu artinya apa? Kita punya asam lambung itu dia naik ke kita punya yang namanya Kerongkongan. LAS. Iya. Gitu. Jadi kita punya suatu katup nih. Kalau saya kasih ilustrasi Esophagus. itu seperti, iya. Jadi saya kasih ilustrasi itu seperti lift. Lift, oke. Lift itu bisa buka, tutup, gitu. Nah, ketika sinyalnya dia itu naik ke sini, ya, ketika asam lambung kita naik, dia akan cenderungnya buka. Ada udara panas kali nggak sih? Betul, Panas iya. kan? Dia punya kecenderungan Acid. buka. Jadi ada suatu kita punya yang namanya autonomic nervous system itu yang harus dia berusaha juga untuk menjaga keseimbangannya tadi ya, karena Yeah. tubuh kita all about balance ya. Yeah. Jadi ketika dia itu naik, itu harusnya nutup. Ya. Nah, tapi banyak orang yang punya autonomic nervous systemnya itu nggak bagus. Pintunya buka terus. Betul, ya salah satunya adalah karena defisiensi vitamin D. Wow, now we get into defisiensi vitamin D di Iya, mana jadi- itu berhubungan dengan GERD juga. Ada hubungannya. Defisiensi vitamin D, defisiensi magnesium, dan defisiensi vitamin B1, 3 ini tadi, ini adalah faktor risiko yang menyebabkan kita punya katup ini, lift tadi itu gampang ngebuka. Karena dia apa tadi? Automatic Autonomic nervous system. Iya. Karena vitamin D3 itu memang mengatur nerve system ya. Betul. Itu yang orang nggak Iya. tahu. Jadi- Dipikirnya cuma buat tulang. No, so I often say vitamin D itu doesn't really vitamin. It's a hormone, right? Yeah, it's a pro hormone. Iya. Ya, it's a pro hormone. Jadi untuk membentuk kita punya vitamin D, kita perlu yang namanya kolesterol. Ya. Makanya kenapa orang yang konsumsi statin jangka panjang mereka kemungkinan besar punya masalah defisiensi vitamin D. Oh, iya benar. Iya. So now you know everything has like a correlation. Iya, nyambung, benar. Kalau lu melakukan seperti ini, nanti defisiensi vitamin D. Defisiensi vitamin D, nanti lu performa seks menurun. Performa seks menurun, lu minum obat kuat. Lu minum obat kuat, lu kena masalah jantung. Lu kena masalah jantung, lu kena masalah stroke. So it's like a... Harus diputus kan? Gitu. Dengan pola hidup, pola makan, pola tidur, pola manajemen stres, dan juga vitamin dan suplementasi yang tepat pada saat. Gitu. Jadi kalau kita nggak memutus mata rantainya, masalah itu akan muter terus. Dan seringkali saya selalu bilang gini ke pasien, masalahnya apa? Lingkarannya itu makin lama makin kecil, Kak. Which is kamu ketemu masalah yang baru itu makin lama makin cepat. Oh iya benar. Gitu. Dulu orang punya masalah mungkin dalam arti, oh masalahnya muncul setahun sekali. Lama-lama muncul masalahnya 6 bulan. Lama-lama muncul masalahnya lebih cepat lagi. Gitu. Karena apa? Karena mereka tidak memutus rantainya. Iya ya. Malah menambah mungkin kadang-kadang karena ada oxidative stress Betul. sekarang yang disebabkan oleh tidak hanya pikiran, tapi ya di luar lah polusi. Iya, betul. Nah itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Ya, Ya, kiri tadi, kanan ya. kita nggak ngerokok, kiri kanan kita nge-vape. Ya, betul. Ya, karena kita memang hidup di lingkungan yang sekarang makin lama makin toksik. Jadi jangan heran kenapa namanya sekarang penyakit itu makin lama makin kreatif. Iya, dia juga kan mau hidup sih. Iya. Bakteri kan juga mencari cara untuk hidup. Iya. Kenapa cuma bakteri aja yang rajin mencari cara untuk hidup? Kita juga harus mau dong cari cara untuk hidup dan berguna, ya nggak sih? Betul. Menarik nih, ini padahal kita baru ngomong GERD. Oke, pindah tadi because you said vitamin D. Dalam hal ini D3 ya, maksudnya. Vitamin D3 itu selalu plus K2 harusnya.
yang saya tahu, walaupun nggak harus dalam bentuk suplementasi, tapi dari misalnya sayur-sayuran berdaun hijau tua ya, kayak brokoli, kale, kailan, itu tuh ada K2-nya, benar ya? Betul. Nah, D3 tanpa K2 itu yang saya tahu nih, coba tolong diluruskan, itu juga berbahaya karena akan terjadi kalsifikasi. In high dosage. In high dosage. Ya, jadi kita perlu ada, sama seperti orang gini Kak Sofi. Oh, gula itu berbahaya dok ya? Saya bilang gula yang berlebihan itu yang berbahaya. Masalahnya orang kan nggak ngerti berlebihannya. Nah, itu tadi. Tiap hari. Karena gini Kak, nanti kalau saya nggak bilang gitu, saya akan diserang kembali. Iya. I know. Because I know people will like try to find. Ya, gitu. Jadi memang kita berbicara sesuatu, statementnya harus jelas ya. Gitu. Gula yang berlebihan, meskipun nanti akan perlu kita elaborate lagi. Berlebihan itu yang seperti apa? Nah, tapi sama seperti tadi vitamin D, in high dosage itu perlu kita imbangi dengan vitamin K2. Gitu. Karena apa? Karena kalau kita bicara vitamin D, itu kan meningkatkan penyerapan kalsium 20 kali lipat di kita punya usus. Ya, sehingga dia mengarahkan kalsium harus kemana gitu kan. Jadi nggak cuma di situ aja numpuk. Betul. Nah, kalau kalsium itu bagus nggak sih dok? Bagus, tapi tidak di aliran darah kita. Ya, dia kalsium itu baik, tapi di jaringan keras, di tulang, di gigi, itu kan jaringan keras kita. Nah, kalau kalsium itu ada di aliran darah, itu yang akan punya tendensinya menyebabkan kalsifikasi. Makanya kenapa kalau orang MRI yang dicek adalah kalsium skornya kan? Kalsium skornya benar. CAC kan, yang dicek, CAC-nya gimana nih, gitu. Kalsium arteri kalsifikasinya seperti apa, gitu. Nah, dari mana? Kenapa kok yang dicek adalah kalsium? Karena gini, kalau orang selama ini berpikir gini Kak, plak dan kolesterol, mereka berpikir it's just the same thing. Enggak loh. Nah, gitu. Banyak orang yang berpikir sama Kak, gitu. Saya punya pasien gini ya, loh. Katanya dokter Hans kolesterol nggak bahaya. Saya waktu ke Pineng, saya sebut Pineng kan saya nggak mention salah satu rumah sakit nih. Pasien yang ngomong gitu ya. Pasien yang bilang ya, bukan saya ya, gitu. Saya ke Pineng, katanya dalam arti ini pembuluh darah saya banyak plaknya. Katanya dokter Hans kolesterol nggak apa-apa. Loh Bu, kolesterol sama plak itu berbeda. Loh, bedanya di mana dok? Beda banget. Iya, plak itu komposisinya salah satunya adalah kolesterol. Gitu, but it's not the only composition of our plaque. Gitu loh. Jadi kalau kita bicara plaque itu, komposisinya banyak. Ada jaringan ikatnya, ada foamnya dari sel darah putih kita, ada kalsiumnya, ada kolesterolnya, gitu loh. Nah, jadi jangan kita berpikir, oh, the only things yang menyebabkan kita penyumbatan, it's only kolesterol. Bahkan kolesterol itu kalau kita lihat komposisinya itu hanya 20-30%. Iya, betul. Kalau itu aku pernah baca juga. Dan jangan menyamakan semua kolesterol ya, karena kolesterol baik bila kita tingkatkan ya dari makanan misalnya kayak alpukat, good quality fish oil, bahkan good quality extra virgin olive oil, itu bisa membantu menyeimbangkan yang disebut kolesterol jahat itu. Iya, itu dietary kolesterol ya. Iya, dietary what Kak Sofi is trying to say is like we talking about dietary kolesterol. Yang adalah biasanya pemahaman orang akan ke sana sih. Ke serum kolesterol biasanya. Mereka jadi selalu berpikir, kenapa saya edukasi berulang kali, there's a big difference between serum kolesterol and dietary kolesterol. Oke, coba jelaskan di sini supaya orang ngerti maksudnya apa. Serum kolesterol itu yang kita cek di darah, dan itu pun tidak bisa kita benar-benar ngecek serum kolesterolnya per se. Kalau kita tidak meminta untuk cek yang namanya particles-nya. Jadi kalau biasanya kita selama ini cek lab yang LDL, HDL itu LDLC, which is yang kita hitung sebetulnya adalah jumlah mobilnya, bukan mobilnya. Itu bukan jumlah penumpangnya. Ya. Gitu. Di dalam mobil kan ada penumpang macam-macam ya. Makanya saya selalu bilang, kalau di Jalan Sudirman macet, yang bikin macet adalah pasti mobilnya, bukan penumpangnya. Betul. Karena dalam satu mobil bisa isinya 3 penumpang, bisa isinya 5 penumpang, bisa isinya 8 penumpang. Tergantung Agya, Innova, atau Alphard. Atau bus. Nah, artinya apa? Kalau kita punya dietary kolesterol, kayak tadi yang dari Kak Sofi bilang, kolesterol by the way it just come from animal. Ya, jadi kalau kita konsumsi yang namanya extra virgin olive oil, avocado, or even coconut, kelapa, santan, it doesn't contain any cholesterol. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai kolesterol, it must come from animal base, butter, then we say like beef liver, tallow, kemudian tallow, pork,
Ya telo bukan bahasa Jawa, telo ya. Maksudnya TALLOW, telo. Telo, Gitu. iya itu lemak sapi, ya oke, ya itu lemak sapi dan lain-lain, ya ghee and stuff. Nah jadi kalau kita mau berbicara mengenai kolesterol yang terkandung di dalam makanan dan ditakuti oleh banyak orang, it doesn't like a goes to your blood cholesterol directly. Itu kan pasti akan dimetabolize dulu sama kita punya liver. Ya. Makanya kalau kita punya masalah kolesterol kita berlebihan, one thing that you have to check first is your liver condition. Gitu. Ibaratnya gini, kalau regulatornya itu jebol atau dia tidak berfungsi dengan baik, itulah yang menyebabkan kenapa kolesterol di dalam tubuh kita berlebihan. I see. Disitulah naturopati masuk dengan milk thistle, NAC, dan yang lain-lain itu ya. Betul. Gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai kolesterol itu, kita perlu bedakan dulu nih, ini kolesterol yang mana? Gitu. Karena kalau kita makan, kebanyakan makan kolesterol bikin kolesterol tinggi, itu udah jelas terlalu cocok logi. Iya, kan itu soalnya yang beredar di masyarakat. Kolesterol dimakan tapi tetap di kantongnya ada Lipitor. Betul. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Kolesterol dimakan tapi tetap di kantongnya ada Lipitor. Betul. Dan banyak makanan yang tidak mengandung kolesterol, tapi dia menyebabkan kolesterol kita tinggi. Iya. Gula. Yes, one off. Sugar and starch. Ya, zat-zat pati yang kita nggak sadar itu ya, nggak jahat sebenarnya, tapi kita makannya berlebihan. Ya, tadi konteks berlebihan itu yang kita perlu tahu tadi. Udah tahu tadi makannya ubi cilembu, tapi kan belum makan nasi, gitu kan. Betul. Terus nggak gerak, mager. It's like the second pillars ya, yang kita bilang di naturopati ya, adalah aktivitas fisik. Ya. Balik ke tadi, waktu mau kuliah malu karena perutnya kayak om-om. Awal your health journey itu. Yes. My first motivation. Ya, berarti kita bicara visceral fat ya. Sekarang saya mau masuk ke visceral fat sedikit. Visceral fat itu berbeda dengan fat pada umumnya atau tidak? Berbedanya gini, kalau kita berbicara mengenai lemak itu kan kita sama seperti tadi kolesterol ya. Ada yang namanya dietary fat. Ya. Ada yang namanya body fat. Nah, kalau kita bilang dietary fat itu tidak menyebabkan kita punya akumulasi body fat, sama seperti kolesterol tadi. Kolesterol dari makanan tidak menyebabkan penumpukan kolesterol di dalam tubuh. Lemak di dalam makanan tidak menyebabkan penumpukan lemak di dalam tubuh. Tidak lantas kali ya. Tidak lantas. Jadi tidak directly. Ya, apabila kita melakukannya dengan tepat. Gitu. Nah, artinya apa? Kalau kita berbicara mengenai visceral fat, itu adalah lemak yang spesifik membungkus organ. Gitu. Jadi lemak yang dia udah nggak nampung nih di kita punya liver. Jadi kemudian ke organ. Dia akhirnya menyelimuti keluar, spill, nyelimutin organ. Nah, jadi awalnya bungkus ke liver dulu. Ini organ yang pertama kali dibungkus. Kemudian dia akan bungkus pasti ke liver dulu ya. Iya, karena gini, glikogen itu tempat storingnya ada dua. Di kita punya otot dan di kita punya liver. Betul. Nah, otot kita bisa kita latih. Makanya kenapa orang bilang gini, kalau gue latihan otot, gue bisa makan apapun. Nah, itu nggak bener juga. Nah, karena sebetulnya I work out to eat. Wah, jangan dong. Banyak, saya selalu bilang gini Kak Sofi, olahraga itu tidak bisa mengkompensasi pola makan kita. Betul. Setuju. It's a hard statement. It's a hard statement because until now there are so many people itu masih percaya bahwa kalau kita olahraga kita bisa makan apapun. Itu nggak tepat sih. Nggak bisa gitu. Makanya saya selalu bilang gini, olahraga itu bukan suatu alasan kita bisa makan apapun.
I love exercise. Maybe you know it. Yeah. I love exercise, but I still pay attention what I eat. Gitu. Karena kita nggak bisa ngomong, oh apapun yang gue makan akan gue bakar besok di jogging track. Nggak gitu juga ya matematikanya. Gitu. Karena banyak sekali orang yang masih calories in, calories out, calories in, calories out. It will never work in your body. It will never work. Gitu. Nah, jadi kalau yang pertama kali kita punya otot, memang otot itu embernya lah. Gampangnya saya kasih ilustrasi. Tempat parkir lah ya. Iya, bisa itu nampung tempat nampungnya gitu. Tapi kan dalam arti itu juga ada limitnya, Kak Sofi. Emang kita tahu gitu. Betul, kan? ya kan. Nah, jadi limitnya di kita punya otot, di kita punya liver. Kalau memang itu sudah full, dia akan ke-spill keluar. Nah, jadi dia mungkus organ liver pertama kali ya, karena kan tempat penyimpanannya di situ. Nah, kemudian dia baru menjalar tuh ke lain-lain tuh, ya, ke kita punya pankreas, ke kita punya jantung, ya kan gitu. Dan itulah yang disebut visceral fat. Salah satunya terlihat, tanda yang paling gampang terlihat tanpa mengukur misalnya adalah ketika perut membuncit. Abdominal fat, ya kan? Betul. Makanya sebetulnya yang sering saya sampaikan adalah jangan lihat berat badan dulu. Ya. Ini penting nih ya buat para cewek biasanya. Jangan lihat berat badan dulu, tapi lihat lingkar pinggangnya dulu. Gitu. Jadi suamiku, kamu jangan marah-marah ya kalau aku suruh hari ini kita puasa ya. Hari ini karena dia kan aku yang atur tuh makanannya dari piringnya. Ketika aku lihat perutnya sudah mulai membuncah, oke, waktunya. Tentu ini istri yang sangat menjadi penolong suaminya. Bawel tepat ya. Kan istri kan penolong ya sifatnya ya. Jadi ini pasti istri yang menjadi penolong suaminya. Amin. Kayaknya dia enggak tuh malah itu main handphone kayaknya. Belaga nggak denger deh kayaknya kalau istrinya mendengar kan. Mendengar. Dengan headphone justru ya. Bapak mendengar dengan headphone. Oke. Last but not least ya. Aku mau tanya setelah ini agak sekarang lebih personal. Setelah your family yang kamu bilang ingin kamu jadi dokter. Kamu anak keberapa berarti? Anak terakhir. Anak terakhir kedua. Dari dua. Dari dua. Lalu akhirnya kamu menjadi dokter yang tapi dia kok nggak dokter kayak gitu ya? Dia jadi dokter naturopati gitu ya? They're okay. Nggak apa-apa? They're okay with that. Very okay with that. And they're proud of me right now. Ya, so mereka juga bukan orang tua yang ya puji Tuhannya ya Kak Sofi ya. I always look up my parents. Ya, mereka selalu menjadi orang tua yang menurut saya menjadi teladan. Ya, even my mom and my dad, we are like a very harm family. Ya, jadi kita harmoni. Ya, kita punya warm family. Sorry. Ya, we are very warm family. Ya, kita punya hubungan yang baik juga dan mereka selalu tidak pernah memaksakan apa yang saya lakukan. Tapi waktu dulu pengen kamu jadi dokter itu bukan karena... Iya, tapi bukan berdasarkan suatu paksaan ya, lebih ke arah mengarahkan aja gitu. Pernah nanya nggak waktu itu ke papa mama, kenapa sih dulu saya diarahin dokter? Pengen bangga ya Kak ya, gitu. Karena kan ya like many parents ya, mereka kan kebetulan memang orang tua saya tidak punya privilege untuk sekolah tinggi. I see. Ya, jadi otomatis mereka itu kan ketika mereka punya kesempatan dan kemampuan untuk menyekolahkan anaknya. Sekolah yang tinggi gitu ya. Ya, jadi mereka awalnya dulu dari keluarga yang sangat kurang. I see. Gitu. Okay. So I don't come from like a wealthy family. Iya. I don't come from wealthy family. I just like a very so lah. Gitu. Jadi pada waktu itu ya mereka hanya menginginkan, menyarankan dan kebetulan karena saya tidak punya preference, misal saya pengen jadi pengen jadi teknik sipil nih gitu misalnya, atau pengen bener-bener jadi suatu astronot nih gitu misalnya. Jadi ya saya ngikutin aja, kalau bisa nyenengin orang tua why not? Gitu, sesimpel itu sebetulnya. Tapi ketika mereka punya suatu preference itu, mereka juga tidak memaksakan sebetulnya. Saya harus menjadi apa yang mereka mau gitu, juga enggak. Seberapa banyak pasienmu yang menurutmu penyakit yang mereka derita ini lebih ke pola manajemen stres atau spiritual health-nya? Karena kan kita tahu, sorry ya aku potong, manusia itu terdiri dari spirit, soul, mind-nya, dan body. Seberapa banyak yang menurutmu terganggunya tuh justru dari spiritualnya dulu, baru kita lihat? Many. Ya. Bahkan istri saya itu seringkali ngomong sama seperti saya, ngomong ke saya ya. Jadi kok kamu kayak ini ya, kayak psikolog ya jadinya ya gitu. Karena banyak hal-hal yang akhirnya pasien itu jadi curhat.
gitu, karena mereka mungkin nyaman ya ngomong-ngomong sama saya, dan saya juga trying to listen to their problem gitu, learning to know about how they feel and stuff. Akhirnya mereka itu makin cerita, dan dari sana saya tahu bahwa memang masalahnya itu awalnya dari mereka punya yang namanya mind. Ya, problem di mind gitu. Mind sama spirit kita bedakan ya. Mind and spirit kita bedakan ya, karena banyak orang yang mungkin masih belum bisa membedakan antara mind and spirit gitu. Jadi mind itu soul. Betul. Mind and spirit are two different things. Ya, jadi kita nggak bisa bicara, makanya ada kedokteran jiwa. Ya kan, jadi jiwa itu mind gitu. Jadi berbeda dengan kita punya spirit, itu kan hubungan pribadi kita sama Tuhan. Pencipta kita gitu. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai mind, banyak orang itu yang punya mind itu terganggu. Gitu. Karena apa? Misal ya Kak Sofi, paling banyak misalnya punya hubungan sama keluarganya, jelek, divorce, ya kan, and stuff. Itu yang membuat mereka akhirnya paling banyak Kak Sofi itu turns into autoimmune. Rata-rata ya? Rata-rata. Yang hubungan dengan orang tua kurang baik, rata-rata jadi autoimun. Ini bukan menggeneralisasi ya guys? Not generalize, paling banyak. Kita yang ditemukan. Ya, meskipun autoimun banyak juga penyebabnya. Betul. Ya, tapi ketika orang itu punya tendensi, mereka itu punya stress level yang tinggi dan kronis, ya. Jadi syaratnya ada dua nih. Stres itu bagus nggak? Bagus. Ada yang namanya eustress. Kita exercise, kita fasting, kita do pantik like stressnya. itu memang dalam arti good stress. To develop kita punya immune, Betul. kita punya tolerance and stuff. Tapi kalau you punya masalah stres itu kronik, nah itu different story. Kronik melibatkan tidak mau mengenal pengampunan. Betul, ya. Kekerasan hati. Iya, itu ibaratnya jelas tuh penyakitnya kemana. Itu kalau saya bilang, kalau kita hidup bersama orang yang toksik ya setiap hari, nah itu stres kronis tuh. Iya, stres kronis ya. Atau justru orang itu yang sudah tidak sadar dia menjadi orang yang toksik. Iya, could be. Jadi pokoknya gue nggak mau maafin. Pokoknya gue maunya begini. Pokoknya semua dimulai dengan pokoknya. Iya. Betul. Ya. Orang yang bebal tadi itu. Iya, bebal. Iya. Tidak bodoh loh orang. Iya. Aku seneng deh ketemu sama Hans hari ini, karena aku berusaha kalau ketemu orang, kalau ngobrol sama aku cerita, menjelaskan bedanya orang bebal dan bodoh itu it is different. Dia mungkin aja pintar. Tapi dia bebal. Betul. Udah tahu salah ya, kok diulang, kok ya tetap mau ada di situ gitu. Kalau mau melakukan kesalahan, lakukan yang lain ya. Be creative. Don't do the same mistake. Iya. Kalau pasien yang kanker ada juga berarti selama ini ya. Banyak. Dan semakin kesini tambah banyak. Makin banyak. Paling banyak kalau cewek kanker mamai, ya. Kalau cowok kanker paru-paru sama prostat. Paru-paru, mungkin banyak yang ngerokok kali ya, atau yang vape itu ya. That's like another topik altogether. Bisa berepisode-episode dengan Hans, nggak kelar-kelar di sini. Tapi sebelum kamu pulang, aku mau kasih buku ya. I know, I'm waiting for that. I'm waiting for that, ya. Terima kasih. I love your book because the title Hati yang Gembira adalah Obat. Ya, jadi itu juga berhubungan dengan apa? Neurotransmitter sebetulnya kan? Ya, jadi kalau kita berbicara ini bukan kita ngomong hanya cocok logi, enggak. Bukan. Karena banyak orang itu yang berpikir gini, Kak Sofi, hati yang gembira adalah obat, berarti gue kalau mau happy, gue makan apapun, happy ya. Gue happy, kemudian gue sembuh. Gue gitu. Bergaul sama siapapun, kan? Happy, nggak gitu. Iya, jadi jangan akhirnya gini, orang itu karena seringkali dikotomi ya, gitu. Jadi kalau benar dan salah, gitu, hitam dan putih, padahal hidup kita kan nggak seperti itu. Jadi untuk mencapai hati yang gembira, ya itu juga dalam arti tidak menghalalkan segala cara. Betul. Gitu. Nah, tapi kenapa hati yang gembira jadi obat? Karena ketika kita gembira, banyak neurotransmitter, bukan hormon ya. Karena banyak orang yang juga masih belum bisa membedakan antara neurotransmitter dan hormon. Ya. Kalau kita berbicara neurotransmitter, kita berbicara mengenai endorfin kita, serotonin kita, oksitosin kita. GABA. GABA. Jadi itu adalah kita punya yang namanya adalah neurotransmitter, bukan hormon. Gitu. Neurotransmitter itu yang akan membuat kita punya syaraf-syaraf, sel-sel kita itu regenerasi. Nah, makanya hati yang gembira memang adalah obat. Gembira dalam arti sukacita. Betul, ya. Karena kita tahu happiness, not pleasure. Yes, not pleasure. It's very important. Iya, betul. Karena mudah untuk orang sekarang untuk ngomong, yang penting kan gue nggak ngerugiin loh, yang penting kan gue happy. Nggak gitu juga sih, gitu ya.
Oke, so when you feel di dalam hatimu ketika mengucapkan sesuatu, ada sesuatu yang kayaknya nggak gitu deh, coba deh diulang kalimatnya gitu. Yeah. Itu berarti ada hal yang harus kita inspeksi ulang di dalam hidup kita ya. Pelan-pelan aja, semua orang juga punya kecepatan tempuh masing-masing kok guys, nggak apa-apa. Yang jelas hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. Ini sebuah buku untuk Dr. Hans dan Kak Lady ya, istrinya. Selamat melanjutkan misimu untuk mengedukasi orang agar mau menjadi sehat, tidak hidup terus dalam sakit, dan tidak hidup terus dalam penderitaan hanya karena keras hati dan bebal tadi. True. Salam untuk keluarga. Thank you so much Kak Sophie for inviting. Dilihat aja YouTube-nya. Nama YouTube-nya apa? SB30 Health. SB30 Health. Lalu kalau Instagram-nya namanya It's Hans Pra. Dia sering sekali mengeluarkan topik-topik yang menurut saya dia pandai ya, membuatnya dalam bentuk nugget-nugget kecil yang memantik kita untuk ingin tahu dan ingin belajar setiap hari. Terima kasih. Thank you so much Kak Sophie for inviting. I'll see you. Another session. Pasti kita akan banyak bertemu, saya yakin setelah ini. Thank you. Terima kasih. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved. Bye-bye. Salam sehat dan waras. Thank you. Aku belum cerita 2022 Nice tuh. coffee. Oh, thank you. Nice coffee. 2022 tuh